Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Rafli Febrian. Saya adalah mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 di LPTK UIN Syekh Jamil Jambek Bukit Tinggi dengan NIM 21125084. Pada hari ini Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi apa semuanya? Pagi, yes, yes, Allahu Akbar. Bagaimana kabar apa semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum kita belajar, mari kita lihat kondisi lokal kita dulu dan kesiapan kalian dalam belajar. Apakah ada sampah-sampah di sekitar kalian? Di meja maupun kursi? Ada. Nah, kalian apa semuanya? Kalau tidak, sudah bersih semuanya, kita belajar lagi. Nah, itu kita berdoa terlebih dahulu. Pada kepala kelas untuk memimpin doanya. Siap, sebelum belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga dengan doa tadi belajar kita dimudahkan oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu Bapak mengambil absen. Yang pertama itu Al-Fazen Isa Patrita, Rasya Aulio Pratama, Diko Aprilio, Aisyah Putri, Nadira Farzana Hendri, Sidkia Azhara Surga, Abiko Alvarez, Akram Samari Putra, Nafia Putri Alvindra, Bilal Febrianda. Itu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk meningkatkan nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia.
beriman kepada Asmaul Husna. Ingat kan? Nah, apa tadi pelajaran kemarin? Beriman kepada Asmaul Husna. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tetangga di sekitarmu dan akhlak terhadap tetangga. Kita harus tahu tujuan pembelajaran pada pagi ini. Tujuan kolektifnya yaitu menjelaskan pengertian tetangga dalam perspektif Islam dan sosial. Selanjutnya menyebutkan dalil Al-Quran dan hadis terkait akhlak terhadap tetangga. Selanjutnya mengidentifikasi contoh perilaku baik dan buruk terhadap tetangga. Mengenai aspek afektif yaitu menunjukkan sikap empati, peduli dan menghormati tetangga. Selanjutnya menghargai keragaman agama, suku dan budaya dalam kehidupan bertetangga. Selanjutnya mengembangkan rasa tanggung jawab, menjaga kerukunan di lingkungan sekitar. Aspek psikomotorik yaitu mampu membuat karya, baik itu poster, tulisan reflektif atau proyek sederhana tentang pentingnya akhlak terhadap tetangga. Selanjutnya mempraktikkan sikap nyata hidup rukun dengan tetangga di rumah maupun di sekolah. Itu tentang kita harus mengetahui tujuan pembelajaran. Nah, kalian harus paham itu bagaimana pertanyaan nanti akan dimunculkan. Yang pertama itu apakah yang akan terjadi jika kita selalu bertengkar dengan tetangga. Nah, itu akan nanti timbul pertanyaan pada kalian nanti. Yang kedua, mengapa Islam sangat menekankan pentingnya berbuat baik kepada tetangga. Bagaimana perasaanmu jika tidak peduli kepada atau ketika keluargamu sedang kesulitan. Selanjutnya yang keempat, apa contoh sederhana yang bisa kamu lakukan untuk membuat tetangga merasa dihargai. Mari kita lihat dulu ini video tentang adab terhadap tetangga. Anjuran untuk berbuat baik pada tetangga ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW sesuai dengan hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, apa saja ya ada dalam tetangga? Yang pertama yaitu mendahului dalam menyampaikan salam. Orang yang bertetangga dianjurkan untuk saling menyapa ketika bertemu dengan mengucapkan salam. Tentu saja kita harus mendahului untuk mengucapkan salam di hari agar kita mendapatkan kebaikan dan tetangga kita merasa dihargai. Adab yang kedua yaitu tidak pernah lama kita berbicara. Hidup bertetangga tidak akan bisa lepas dari berbicara satu sama lain. Namun pembicaraan tersebut sebaliknya tidak terlalu lama ya diganti. Hal ini demi kebaikan, seperti menghindari gibah atau menuding pihak lain yang bisa menimbulkan fitnah dan lain sebagainya. Adab terhadap tetangga yang ketiga yaitu menjenguk ketika sakit. Ketika tetangga ada yang sakit, maka kita dianjurkan untuk menjenguknya dan mendoakan agar ia lekas sembuh. Bertetangga pada dasarnya adalah berteman dengan baik. Adab yang keempat yaitu berbela sungkawa ketika tertimpa musibah.
Dengan video tadi, apakah anak bapak bisa menimbulkan pertanyaan kepada kalian? Hah? Apa adat tetangga tadi menurut video tersebut? Akram, apa tak pertanyaannya? Apa saja yang disebut tetangga? Apa yang disebut tetangga? Ada yang mencoba menjawab? Rasya, apa jawabannya? Tetangga adalah orang yang tinggal berdekatan dengan kita. Orang yang dekat rumah kita. Yang lain lagi, selain Akram. Tunjuk tangan. Ayo, Faro. Apa saja yang hak tetangga menurut Islam? Apa hak tetangga dalam atau menurut Islam? Siapa yang mau menjawab? Akram mau coba. Dalam Islam, hak tetangga mencakup penjaga mereka dan segala bentuk kezaliman. Kalau hak-haknya itu kita harus menjaga semua yang berkaitan dengan kebutuhan atau kenyamanan dari tetangga. Kita harus tahu itu pengertian tetangga. Apa itu pengertian tetangga? Orang yang tinggal di sekitar kita. Baik itu kanan maupun sebelah kiri, depan maupun belakang, di dekat rumah kita. Apalagi contoh pengertian tetangga yang kalian ketahui? Selain yang Pak paparkan yang di depan, apa itu tetangga menurut kalian? Ada yang bisa jawab? Ayo, cepat. Ayo nak. Apa itu tetangga? Tetangga adalah orang yang tinggal di sekitar kita. Keras-keras nak. Tetangga? Tetangga adalah orang yang tinggal di sekitar rumah kita. Orang yang tinggal di sekitar rumah kita. Ada yang lain? Tetangga apa lagi artinya? Ada tahu? Ayo coba keluarkan pikirannya. Apa maksud dari tetangga? Ada yang lagi? Nadira bisa? Coba Nadira. Tetangga memiliki hak dan dasar untuk dihormati dan disayangi. Tetangga itu memiliki hubungan dekat dengan kita atau untuk kita saling menghormati. Itu dari pengertian tetangga. Selanjutnya itu kedudukan tetangga dalam Islam. Dalam Islam bahwa Rasulullah juga berpesan atau bersabda kepada sahabatnya atau kita pada saat ini, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Itu hadis dari Bukhari dan Muslim. Itu kedudukan tetangga dalam Islam. Karena semenjak zaman dahulu zaman Rasulullah, Nabi Muhammad juga berketukan dan hidup rukun bertetangga. Di depan muka belakang tetangganya itu berbaikan. Maka pada kita saat ini jangan sesekali kita berbuat buruk kepada tetangga. Selanjutnya hak dan kewajiban terhadap tetangga. Ini ada haknya, bisa kalian pahami itu. Haknya itu dihormati, dibantu saat kesulitan, dan dijaga keamanannya. Itu hak yang ada dalam diri kita itu kalau kita bertetangga sama keluarga yang dekat di rumah kita. Hak itu maksudnya haknya dihormati, dibantu saat kesulitan, dijaga keamanannya. Coba ulang lagi. Haknya itu Dihormati, dibantu saat kesulitan, dijaga keamanan.
dihormati, dibantu saat kesulitan, dijaga keamanannya. Nah, itu yang harus kita penuhi dalam kita bertetangga. Nah, apa kewajiban kita? Nah, kewajiban kita itu tidak boleh mengganggu, tidak menyakiti, dan berbuat baik. Itu kewajiban kita, nah. Karena kita dalam tetangga itu kita tidak boleh mengganggu kenyamanan tetangga lain. Nah, dan kita tidak boleh menyakiti perasaan tetangga kita. Karena orang yang dekat di rumah kita itu adalah tetangga. Nah, dan selanjutnya kita harus berbuat baik. Nah, itu. Selanjutnya akhlak terhadap tetangga. Nah, akhlak ini, nah, kalau kita dalam bertetangga, yang pertama itu menyapa dengan sopan. Apa contoh menyapa itu? Apa yang kita ucapkan? Hah? Apa yang kita ucapkan, nak? Akram? Apa, nak? Kita ucapkan itu Assalamualaikum. Kalau kita berjumpa dengan tetangga, apa yang kita ucapkan tadi? Assalamualaikum. Nah, makanya kalau kita bertemu dengan tetangga itu nampak oleh kita harus mengucapkan salam. Apa salamnya? Assalamualaikum. Nah, yang kedua itu membantu saat mereka membutuhkan pertolongan. Nah, karena kalau kita bertetangga, nah, kalau ada tetangga kita minta bantuan, kita harus menolong. Itu yang kedua. Yang ketiga itu menjaga rahasia dan perasaan tetangga. Yang ketiga menjaga rahasia dan perasaan tetangga. Nah, kita menjaga rahasia. Contohnya rahasia itu siapa yang tahu? Hah? Rahasia apa yang harus kita jaga? Hah? Rahasianya apa itu? Rahasianya ya. Kita jaga aib tetangga atau kesalahan tetangga. Kalau tetangga kita membuat kesalahan, dia takut dilihat oleh orang lain, maka kita membantu untuk menyembunyikan. Tapi kalau berbuat buruk, ya kita wajib melaporkan. Nah, tapi kesalahan yang bisa dimaafkan itu bisa kita menutupinya. Selanjutnya yang keempat itu tidak iri dan tidak bergunjing. Nah, ini contoh akhlak baik dan akhlak buruk. Nah, siapa yang tahu akhlak baik itu? Akhlak baiknya menjenguk ketika sakit. Nah, apa lagi itu? Meminjamkan alat. Nah, alatnya contoh ada pena. Kawan itu tidak ada penanya, kita meminjamkan pena kita. Selanjutnya ada ayat menjelaskan atau surat menjelaskan, yaitu surat An-Nisa ayat 36. Nah, apa artinya itu? Sebutkan. Berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan tetangga dekat maupun jauh. Nah, itu dalil Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 36 menjelaskan bahwa kita harus berbuat baik. Yang pertama tadi dalam ayat ini kepada orang tua. Kedua kepada kerabat, yang ketiga anak yatim, yang keempat orang miskin, dan yang kelima tetangga dekat maupun jauh. Makanya dalam ayat ini kita harus fokus materi ini tentang tetangga. Makanya kita harus berbuat baik kepada tetangga. Nah, itu
dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang berbuat baik kepada tetangga. Kalau menurut hadis, menurut hadis Jibril terus berwasiat kepadaku tentang tetangga hingga aku mengira mereka akan mendapat warisan. Apa maksudnya itu? Maksudnya malaikat Jibril malaikat Jibril itu. Malaikat Jibril berwasiat kepada Nabi Muhammad tentang tetangga hingga aku mengira mereka akan mendapatkan warisan. Maksudnya kalau tidak ada keluarga kita lagi yang berhak menerima warisan kita, itu yang bisa berhak lagi itu tetangga. Karena tetangga itu orang yang terdekat dengan kita. Bisa dimulai? Bukan? Kita mencoba menampilkan hasil dari diskusi kita bersama teman-teman. Siapa yang mau kelompok yang pertama dulu? Kelompok 2. Nanti sebutkan nama kelompoknya, nama kita masing-masing. Dengarkan teman-teman yang lain, kelompok 1 dan 3, dengarkan kelompok 2. Duduk kembali. Kelompok berapa lagi yang mau? Kelompok 1. Dari presentasi teman tadi, kita dapat memahami bagaimana itu apa yang disebut dengan tetangga, hak-hak tetangga, surat yang menjelaskan tentang kita dalam bertetangga. Yang selanjutnya itu kita harus berperilaku baik dan menghindari perilaku buruk. Siapa yang tahu apa itu tetangga? Orang? Ya? Tetangga adalah orang yang tinggal berdekatan dengan kita.
orang yang tinggal berdekatan dengan kita. Kalau contoh baik ini, kalau kita memberi pertolongan dan dukungan, kita harus membantu, memberi pertolongan. Apapun bentuk kegiatan yang dilakukan oleh tetangga kita, kita memberi pertolongan, kita bantu apapun kegiatannya, atau ada musibah kita bantu. Apalagi bersikap sopan. Kita harus sopan santun kepada tetangga, karena tetangga itu orang yang dekat. Kalau kita tidak sopan kepada tetangga, orang itu akan menjauhkan kita. Minggu depan atau pertemuan berikutnya kita membahas tentang akhlak kepada non-muslim. Akhlak tetangga kepada tetangga non-muslim. Nah, itu kita berbeda agama lagi. Bagaimana itu lagi kita menyampaikan atau mendengar materi dari Bapak lagi ya. Itu kita jelaskan minggu berikutnya. Nah, baiklah Bapak semuanya. Sebelum pulang kita membaca doa terlebih dahulu. Ya. Baca doanya membaca dengan hamdalah. Baca hamdalah lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan pertemuan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak semuanya, mari kita siap-siap pulang, ambil tasnya dan simpan peralatannya di dalam leci maupun dalam tasnya.